Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Pratama Gultom 2022-230025. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas Linux esensial ke lab 11. Ya, di sini ada di 11.1 pendahuluannya, yaitu mempelajari cara menggunakan editor V untuk membuat skrip sel dasar menggunakan perintah sel dasar, variabel, dan pernyataan kontrol. Gunakan editor V untuk membuat dan mengedit file teks. Buat skrip sel sederhana. Buat skrip sel dengan eksekusi bersyarat. Gunakan loop dalam skrip untuk pengulangan. Selanjutnya 11.2 Pengeditan teks dasar. Sebagian besar distribusi Linux memiliki lebih dari satu editor teks. Ini memungkinkan mencakup editor teks sederhana saja, seperti Nano, atau editor grafis seperti Gedit. Adalah editor teks canggih dengan sedikit kesulitan belajar, namun mampu melakukan berbagai macam tugas mengeditan teks. Editor V. Semua distribusi memiliki beberapa versi. V. Editor V memiliki dua mode sisipan dan perintah. Dalam mode penyisipan, Anda menambahkan teks ke dokumen. Dalam mode perintah, operasi seperti navigasi, pencarian, penyimpanan, dan keluar dari editor dapat dilakukan. Selanjutnya, untuk membuat file baru, jalankan perintah berikut. Ketik I untuk masuk ke mode sisipan. V lebih lanjut tentang ini. Kemudian masukkan teks berikut, kemudian tombol escape untuk keluar dari mode penyisipan. Ketik .wiki untuk menulis file ke disk dan keluar. Kita masukin my file. Kita ulang, reset dulu. Nah, kita masukin my file. Nah, selanjutnya I untuk mode sisipan. Selanjutnya welcome to the V editor. Selanjutnya it is a very powerful. Powerful. Ini sudah saya masukkan teksnya. Kita escape titik 2, escape titik 2. Key untuk keluar. Nah, selanjutnya 11.2.2 panggil editor V untuk mengubah file yang Anda buat. Ketika V dipanggil, Anda ditempatkan dalam mode perintah secara default. Di sini cara defaultnya akan berubah yang sudah saya ketikkan tadi. Kita masukin V my file. Nah, seperti ini.
Selanjutnya 11.2.3 tekan masing-masing tombol berikut 2 kali dan amati bagaimana kursor bergerak. Ingat bahwa Anda berada dalam mode perintah. J. Memindahkan kursor ke bawah satu baris sama seperti panah bawah. K. Memindahkan kursor ke atas baris sama seperti panah ke atas. L. Memindahkan kursor ke kanan satu karakter sama seperti panah kanan. H. Memindahkan kursor ke kiri satu karakter sama seperti panah. W. Memindahkan kursor ke awal kata berikutnya. E. Memindahkan kursor ke akhir kata. B. Memindahkan kursor ke awal kata sebelumnya. Peringatan, jika Anda mengetikkan tombol lain selain yang tercantum di atas, Anda mungkin akan masuk ke mode penyisipan. Jangan panik. Tekan tombol escape lalu min key tanda seru plus tombol enter P kurang kunci I sama dengan 6 lebih dari ini akan keluar dari tanpa penyimpanan perubahan apapun. Kemudian jalankan PMyFile dan Anda kembali ke editor P. Lainnya V navigasi kursor. Tekan tombol berikut dan amati bagaimana kursor bergerak. Tanda dolar memindahkan kursor ke akhir baris saat ini, sama seperti tombol N. 0 memindahkan kursor ke awal baris saat ini, sama seperti tombol beranda. 3G melompat ke baris ketiga, NG melompat ke baris ke N. 1G melompat ke baris pertama, pergeseran plus G melompat ke baris akhir. Seperti contoh 11.2.5, pindahkan kursor ke awal yang kata sangat dengan menekan tombol P. G. Nah, K 8L. Nah, kursor akan ke P. Untuk kursor harus berada pada huruf V pada kata sangat seperti yang ditunjukkan pada di bawah ini. Selanjutnya 11.2.6, hapus kata sangat dengan mengeluarkan perintah dw. G 8L 8L G 3G. Kita hapus bagian very-nya. DW. Nah, kita hapus. Selanjutnya U. U adalah membatalkan operasi terakhir. U-nya kita membatalin. U. Nah, kembali ke semula. Selanjutnya 11.2.8 delete 2 kata. Kita masukin 2 DW. Nah, it-nya akan kehapus. Selanjutnya 11.2.9 membatalkan operasi terakhir. Nah, kita balik lagi 11.2.10 hapus 4 karakter dalam sebuah waktu. Satu persatu. 1, 2, 3, 4. Nice.
tinggal sisa S yang 4 karakter tadi, it dan I. Selanjutnya 11.2.11 membatalkan 4 operasi terakhir dan memulihkan karakter yang dihapus. 4U. Nah, kembali lagi if is-nya kita baca lagi. Selanjutnya 11.2.12 delete 14 karakter. 14 text. Nah, 11 bisa powerful text editor. Kita lagi, balik lagi, kembalikan operasi semula. Nah, kembali lagi. Selanjutnya 11.2.14 hapus 5 karakter di sebelah kiri kursor, ketik 5 lalu shift X. 5 lalu shift X. Nah, akan seperti berikut. Selanjutnya ketik U untuk kembalikan operasi terakhir. U. Selanjutnya delete, hapus baris saat ini. DD. Nah, akan dihapus kembali apapun yang terakhir dihapus atau dicabut dapat ditempelkan. Rekatkan baris pada yang dihapus di bawah ini. P. Nah, selanjutnya Bapak membatalkan 2 operasi terakhir. 2U. Nah, balik lagi. Nah, kembali lagi selanjutnya 11.2.19 hapus 2 baris saat ini dan 2 baris berikutnya. 2DD. Oh, ya sudah dihapus. Membatalkan operasi terakhir. Kita balikin lagi seperti tadi. Nah, seperti ini kita balik lagi. Selanjutnya 11.2.21 pindah ke kata keempat lalu hapus dari posisi saat ini hingga akhir baris. 4W D. Shift D. Nah, akan kita hapus. Selanjutnya balik lagi undone. Nah, selanjutnya 11.2.23 gabungkan 2 baris saat ini dan baris berikutnya dengan mengetikkan huruf kapital J. Kita masukin J. J. Nah, gabungkan 2 baris tersebut dan selanjutnya 11.2.24 membatalkan operasi terakhir seperti tadi Nah, seperti ini. Selanjutnya 11.2.25 copy or yang dari kata tersebut. Salin atau cabut kata saat ini. Selanjutnya 11.2.26
menempel atau letakkan kata yang disalin sebelumnya ke kursor saat ini dengan mengetikkan P besar. Nah, kembali ke operasi sebelumnya, kita kembalikan hapus. Selanjutnya 11.2.28 pindahkan ke baris pertama lalu gabungkan 3 baris. Kita masukin 1J dan 3J. Nah, sip. Gabungkan ketiga baris tersebut. Selanjutnya kembali lagi kita back U kecil. Nah, seperti ini kembali semula. Lanjutnya 11.2.30 cari dan hapus kata dengan kata teks, tambahkan spasi setelah kata teks. Persen S slash text spasi slash G. Selanjutnya 11.2.31 navigasi ke awal file lalu tekan I untuk memasukkan mode penyisipan untuk mendapatkan teks. Selanjutnya di sini ada 1G ke awal file, Shift G, I ke mode penyisipan, Hello N, tambahkan teks ke dokumen dengan spasi setelah N. Nah, Hello N. Kita masukin 1G, I, N, satu G, I. Delete 2G, delete, 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 I, ini exit insert mode dan kembali ke mode perintah dengan menggunakan escape. Nah, selanjutnya maju satu spasi dengan menekankan huruf kecil dan beralih ke huruf kecil dengan menekankan tanda gelombang span. L untuk menempatkan kursor pada W. Kita masukin I, screennya seperti berikut. Selanjutnya 11.2.34 save the file, press escape, simpan berkasnya, tekan tombol enter dan tombol untuk memasukkan berada di dalam mode perintah, kemudian escape, enter.
escape. Kita simpan. Nah, sudah disimpan. Selanjutnya 11.2.35. Saat Anda menekan Enter untuk melakukan perubahan, perhatikan pesan di kiri bawah untuk yang menunjukkan bahwa file telah ditulis. Nah, sudah ditulis. Selanjutnya 11.2.36. Anda arahkan ke spasi di antara kata atau menggunakan tombol panah. Diikuti dengan dikutip di baris kedua seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Dapat menekankan PowerPool dan editor J101. J lagi, terus 1, 10, L. J, J, 10, 10, 10, L. Akan menjadi output seperti berikut. Selanjutnya 11.2.37. Tambahkan teks di sebelah kanan kursor dengan menekan huruf A. Ini memindahkan kursor ke kanan dan memasukkan mode penyisipan. Ketikkan kata teks diikuti spasi seperti gambar di bawah ini. Kita masukin A, teks. Oke. I. Jadi output seperti berikut. Selanjutnya 11.2.38. X keluar dari mode penyisipan menggunakan escape. Escape. A. Selanjutnya 11.2.39. Buka baris kosong di bawah baris saat ini dengan menemukan huruf kecil O. 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 Itu 0. 2G. 3G. SD. 3G. J. Menjadi output seperti berikut. 11.2.40. Ikuti masukkan teks baris berikut. Kembali lagi ke U. Set dulu. Outputnya seperti berikut. Kita next. 11.2.41. Insert mode by pressing the escape. Selanjutnya open a blank
line above the current line by pressing O. O, O, O. Nah, O besar. Masukkan teks berikut. You just listen O to the open line above. Titik. Selanjutnya 11.2.44 exit insert mode seperti escape. Nah, 11.2.45 simpan file dan tutup editor V menggunakan salah satu metode berikut yang menyimpan perubahan. Titik 2x akan menyimpan dan menutup file. Titik 2 wiki akan menulis ke file dan keluar. Titik 2 wiki tanda seru akan menulis ke file read only jika memungkinkan dan berhenti. ZZ akan disimpan dan ditutup. Perhatikan bahwa titik 2 tidak digunakan dalam kasus ini. Titik 2 key tanda seru keluar tanpa menyimpan perubahan. Titik 2E tanda seru buang perubahan dan muat ulang file. Titik 2W tanda seru tulis ke read only jika memungkinkan. Selanjutnya 11.2.46 sekali lagi buka my file menggunakan editor V. Navigate, arahkan ke baris ketiga dan hapus baris ketiga dan keempat. 3G 2DD. Nah, itu lagi escape. Quit the V editor tanpa simpan perubahan. Titik 2 key tanda seru. Nah, kembali lagi. Masukkan buka my file dengan V editor. V my file. Balik lagi kosong. Telusuri kata tersebut seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Line akan melihat kursor berpindah ke awal kata pertama line. Telusuri kata 11.2.51 telusuri kata tersebut seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Kita masukin /line. Selanjutnya seperti itu outputnya. Selanjutnya cari contoh kata berikut line dengan menggunakan huruf N. Akan memunculkan output seperti ini. Escape /line. Enter. /line. /line. Nah,
Selanjutnya 11.2.53, telusuri kata mundur seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Line akan melihat kursor Anda berpindah ke awal kata sebelumnya line. Tanda seru line. Nah, sebelumnya ini, selanjutnya 11.2.54, cari contoh kata sebelum line dengan menggunakan huruf N. Karena tidak ada arah ini, FI akan menghapus dokumen. Ya, tidak ada. Selanjutnya 11.2.55, Anda akan mengganti kata line dengan kata entry. Saat Anda menekankan cewek, Anda akan berada dalam mode sisipkan dan Anda dapat mengetikkan kata line. Kita masukin cewek. And cewek. Terus kan seperti output seperti berikut. Selanjutnya 11.2.56 escape untuk insert mode. Selanjutnya tambahkan at the beginning of a line, tambahkan teks dari di awal baris, masukkan ke mode penyisipan lagi dan tambahkan baris dengan menekankan huruf I besar. Selanjutnya escape lagi. Selanjutnya 11.259, tambahkan teks di akhir baris huruf A pertama, pindah ke baris kedua dan tambahkan frasa Eindir. Selanjutnya 11.2.60, simpan perubahan kamu dan exit editor. Next. Nah, selanjutnya 11.3, Scriptsal memungkinkan Anda mengambil urutan perintah yang kompleks, menempatkan ke dalam file, dan kemudian menjalankan file tersebut sebagai program. Ini menghemat waktu Anda karena harus berulang kali mengetikkan serangkaian perintah panjang yang rutin Anda gunakan. Lab ini akan fokus pada cara membuat script shell sederhana. Untuk tujuan lab ini diasumsikan Anda mengetahui cara menggunakan editor teks. Silakan gunakan editor pilihan Anda atau editor lain yang Anda suka, seperti Nano dan Gedit. Selanjutnya 11.3.1, untuk membuat script shell sederhana, Anda hanya perlu membuat file teks dan menambahkan perintah buat file bernama sample.sh dan tambahkan baris berikutnya. Kita masukkan echo hello p sample.sh, echo ini lagi echo i echo
there. Nah, sudah kita tulis teksnya yaitu echo hello there, here is the calendar for this month untuk menentukan kalender. Selanjutnya 11.2.11.3.2 yaitu untuk memperjelas bahwa adalah script cell base. Anda perlu menyertakan baris khusus di bagian atas file yang disebut shbank. Baris ini dimulai dengan pagar tanda seru dan kemudian berisi path ke sel base yang dapat dieksekusi. Tambahkan baris tersebut di bagian atas file sampel SSH. Kita tambahkan pagar tanda seru /bin /base. Nah, sudah. Selanjutnya 11.3.3. Salah satu cara menjalankan program ini adalah dengan mengetikkan base sebelum nama file. Jalankan yang berikut ini. Sudah, kita simpan. Kita simpan yaitu dengan mengetikkan untuk menyimpan dan escape kedua X. Nah, sudah tersimpan. Selanjutnya 11.3.3 masukkan base sample.sh. Nah, seperti ini tanggalannya. Selanjutnya 11.3.4 Anda dapat menghindari keharusan mengetikkan base di depan nama file dengan membuat file dapat dieksekusi untuk semua pengguna. Jalankan perintah berikut. Kita jalankan, kita masukin ls min l sample.sh. Selanjutnya chmod a tambah x sample dot salah dot sh. Klik lagi titik slash sample dot sh. Nah, seperti ini tanggalnya, yaitu sekarang tanggal 30 seharusnya. Selanjutnya 11.3.5 fitur umum yang digunakan dalam script adalah backquoting. Dengan teknik ini Anda dapat menjalankan perintah shell dalam perintah shell lainnya. Hasil dari perintah internal akan dikembalikan sebagai argumen terhadap perintah eksternal. Kita masukin psample.sh. Nah,
U, kembalikan U. Nih, today is Wednesday yang tadi saya tulis. Sekarang 11.3.6 Anda telah menggunakan titik slash di depan nama file sampel.sh untuk menunjukkan bahwa file tersebut ada di direktori saat ini. Jalankan perintah berikut untuk melihat bagaimana sel gagal menemukan file jika Anda tidak menggunakan titik slash. Kita masukin sampel.sh. Nah, perintah tidak ditemukan. Selanjutnya, ingat 11.3.7, ingat bahwa variabel ini untuk akun sysadmin $pet digunakan untuk mencari perintah yang Anda ketik. Jalankan perintah berikut untuk melihat variabel $pet. Kita masukin echo $pet. Nah, akan memunculkan output seperti berikut. Selanjutnya 11.3.8, perhatikan bahwa /home/admin/bin adalah salah satu direktori dalam variabel pet. Ini adalah tempat yang bagus untuk meletakkan script shell Anda. Kita masukin mkdir bin, terus mv sampel .bin. Terus sampel.sh. Nah, seperti ini. Selanjutnya 11.4, eksekusi bersyarat dan berulang. Perhatikan bahwa di bagian ini contoh-contoh yang lebih kompleks akan diperlihatkan saat melakukannya. Anda akan menggunakan teknik untuk mendeskripsikan apa yang terjadi dalam program. Tekniknya akan terlihat seperti berikut. Misalnya, masukkan kolom ini ke drive.sh dan kolom ini menjelaskan kodenya. Jangan masuk ke dalam file. Misalnya echo, please enter your age. Slide akan mencetak perintah read age, baca input pengguna dan tempatkan di variabel set. $8 digunakan karena dalam script shell Anda dapat menempatkan komentar dalam program Anda dengan menggunakan karakter grep.sh. Pada contoh di atas, kolom kanan digunakan untuk mendeskripsikan baris-baris tertentu dalam program. Karakter tanda pagar hash 11.4.1, script yang lebih kompleks mungkin menggunakan eksekusi berbayar, bersyarat, ekspresi kondisional seperti pernyataan membandingkan dua angka atau dua string untuk hal-hal seperti sama dengan, kurang dari, dan lain-lain. Pernyataan if dapat menggunakan hasil dari perintah yang disebut tes. Buat file drive.sh berikut dan buat file tersebut dalam dieksekusi untuk melihat cara kerja if dan tes. Mulailah dengan menambahkan yang berikut ini di drive.sh. /bin echo di sini read if then echo else echo p. Secara verbal Anda dapat membaca pernyataan if jika sebagai jika $h kurang dari 16. Maka echo v mengakhiri pernyataan. Kamu dapat mengemudi, kamu belum cukup umur untuk mengemudi. Jika tidak, kita masukin v ke .sh. Kita masukin
I pagar slash bin slash base echo. Please enter your age. Terus terus add age if test dollar win LP 16. Terus then echo you are not to drive. I echo echo oh, you are all now to drive. Titik else I selanjutnya yaitu you can drive. Terus terus escape next. Selanjutnya akan dieksekut dan dijalankan menggunakan get drive start. Selanjutnya chmod a plus x drive sh titik slash drive sh. Please enter 14. Yang bisa perintah tersebut. Selanjutnya 11.2.2 pernyataan pengujian secara otomatis dipanggil ketika Anda menempatkan argumennya di atas tanda kurung suku yang dihapus spasi ubah baris if pada drive.sh sehingga terlihat seperti ini.
kita masukin thread.sh terus titik slash thread.sh 21. Nah, kita seperti ini. Selanjutnya 11.4.3. Anda juga dapat menggunakan hasil dari perintah lainnya karena semuanya membalikan sukses atau kegagalan. Misalnya buat menjalankan program berikut yang dapat digunakan untuk menentukan apakah akun pengguna ada di sistem ini. Selanjutnya kita mulai cek. Nah, kita masukin pagar bin i pagar /bin /base. Jadinya echo and username cek kasih kutip 2 /password/give/null then echo name is on system. Echo else echo kutip $name is on system. Else $name does not exist. FI. Nah, escape. Terus ini text. Selanjutnya kita running programnya menggunakan cat check.sh. Nah, bisa terus chmod +x check.sh terus titik slash check.sh. Enter username Ruby. Oh, tidak bisa. Selanjutnya 11 tidak terdaftar, maksudnya 11.4.4. Pernyataan kondisi umum lainnya disebut juga perulangan while. Pernyataan ini digunakan untuk mengeksekusi kode berulang kali selama pernyataan kondisional menghasilkan benar. Mulailah dengan membuat file bernama 6as. Jika pemeriksaan kondisional untuk pernyataan while seperti ini menghasilkan nilai benar, maka pernyataan antara do dan
pen done, dijalankan setelah pernyataan tersebut selesai dieksekusi, pemeriksaan kondisional untuk pernyataan akan dieksekusi lagi, dan while diperiksa lagi jika benar lagi, maka pernyataan antara do dan done ini akan terus berulang hingga kondisi while menghasilkan nilai salah satu atau ketika nilainya lebih dari 100. Terus 11.4.5 kode script adalah bagian dari shell bus yang berarti Anda menggunakan pernyataan ini pada baris perintah yang sama seperti Anda menggunakan dalam script shell. Hal ini berguna untuk pernyataan seperti pernyataan for, pernyataan yang akan menetapkan daftar nilai satu persatu ke satu variabel. Ini memungkinkan Anda melakukan serangkaian operasi pada setiap nilai. Misalnya, jalankan perintah berikut pada baris perintah. Kita masukin for name in /etc /password masih /etc/host lagi /etc/group $name dan berikut. Selanjutnya 11.4.6 seringkali perintah seg digunakan bersama dengan pernyataan for. Perintah seg dapat menghasilkan daftar nilai integer, misalnya dari 1 hingga 100. Misalnya, jalankan perintah berikut pada baris perintah untuk membuat 12 file bernama tes1, tes2, tes3, dan lain-lain hingga tes12. Kita masukin ls for name in seg 112 terus do touch s $num dan terus ls dan berikut. Sekian dari saya, selebihnya kurang lebih dari mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.